Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati wa akhwati yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga semua kita yang hadir di sini masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dan yang lain-lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatur rahmah wa ghashiyatuhumur rahmah wa habbathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mereka membaca kitab Allah Al-Qur'anul Karim, kemudian wa yatadarasunahu dan saling belajar padanya, bima bainahum pada apa-apa yang ada di antara mereka. Maksudnya apa-apa yang ada di antara mereka dari pengetahuan mereka terhadap sunnah-sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa habbathumul malaikah. Kecuali diturunkan Allah kepada mereka as-sakinah, yaitu turun kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan, wa ghasyiyatur rahmah dan dilimpahkan rahmat, dan wa hafathumul malaikah dan dikelilingi oleh para malaikat. Dan Allah sebutkan mereka fiman indah pada sisi malaikat-malaikat tersebut. Semoga kita termasuk dalam hadis yang mulia ini, sehingga betul-betul diturunkan sakinah kepada kita dan dilimpahkan rahmat Allah kepada kita dan dikelilingi oleh para malaikat yang selalu mendoakan kita untuk kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Al-Firqatun Najiyah yang dikarang salah seorang ahli hadis, Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai pembahasan Minhaj Al-Firqatin Najiyah sampai nomor 6. Sekarang kita lanjutkan nomor 7. Ini diantara manhaj cara beragamanya golongan yang selamat atau golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman salafus soleh. Yang ketujuh itu kalau dibuka di grup insya Allah ada, kalau mau dibaca silakan dibuka di grup WhatsApp ya. Nomor 7, Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, hum ahlul hadis, mereka adalah ahli hadis. Ini diantara kekuatan akidah manhaj salaf, yaitu selalu kembali kepada ahli hadis, dan mereka sendiri adalah ahlul hadis.
alladzina qala Rasulullah SAW kepada mereka, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda tentang mereka dalam hadis riwayat oleh Imam Muslim, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq. Akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang zahir, nampak selalu berada di atas al-haq. Ini maksudnya ahli hadis. La yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti Allah wa ya'ti amrullah. Tidak memberi mudarat kepada mereka orang yang merendahkan mereka sampai datang hari kiamat. Ini dia di antara ciri manhaj firqatin najiyah, yaitu ahlul hadis, dan selalu berpegang kepada hadis yang sahih. Ya. Dan selalu kembali kepada sunnah-sunnah Nabi SAW ketika terjadi perselisihan. Perhatikan perkataan syair ini, ahli syair. Wa qala syair, berkata ahli syair, ahlul hadisin hum ahlun Nabi SAW. Ahlul hadis itu mereka adalah keluarga Nabi. Wa illam yashabu nafsahu, walaupun diri-diri mereka tidak berjumpa dengan Nabi, ampasuhu sahibu, ampasatun sahibu, ya, tetapi napas-napas mereka bersahabat dengan Nabi. Napas-napas mereka bersahabat, walaupun diri mereka tidak berjumpa dengan Nabi, ya, karena mereka selalu membaca dan menerangkan hadis-hadis Nabi kepada umat. Oleh karena itu mereka jugalah yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena setiap mereka membaca hadis, tentu mereka membaca sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu mereka disebut ahlun Nabi, keluarga Nabi SAW. Dan itulah dia di antara ciri manhaj salaf, yaitu selalu, ya, kembali kepada ahli-ahli hadis tersebut. Kemudian yang kedelapan, al-firqatun najiyah tahtarimul a'immatul mujtahidin. Golongan yang selamat itu menghormati semua imam-imam al-mujtahidin, ahli-ahli ijtihad. Ya, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam ahlul hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan sebagainya. Semua dihormati oleh al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Semua menghormati imam-imam ahli ijtihad tersebut. Tetapi bedanya dengan yang lain, wala tata'assabu liwahidin minhum, tidak ta'assub kepada salah satu daripada mereka. Tidak ta'assub kepada salah satu daripada mereka. Oleh karena itu manhaj salaf, ulama-ulamanya tidak pernah menyerukan untuk mengikuti mazhab tertentu. Harus mazhab ini, harus mazhab ini. Tidak. Lalu menyalahkan yang lain, tidak. Bahkan sampai sekarang di Saudi Arabia yang banyak ulama-ulama salaf, tidak ada satu pun yang menentukan mereka itu berada di salah satu mazhab. Walaupun secara umum mereka lebih mengambil ijtihadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena banyak orang yang menyebut mereka Hambali, padahal tidak. Ya, kenapa mereka lebih cenderung kepada Imam Ahmad bin Hanbal? Karena Imam Ahmad bin Hanbal gurunya ahlul hadis. Guru Imam Bukhari, guru Imam Muslim, Abu Dawud dan sebagainya. Karena kecenderungan salaf itu kepada ahlul hadis.
Adapun fikih-fikih syariah ibadah muamalah fikih apabila sesuai dengan hadis yang sahih diambil, kalau tidak dibuang, nggak dipakai. Kalau ada hadis-hadis dhaif palsu nggak dipakai. Ya, oleh karena itu Salafi sangat keras menyaring hadis-hadis Nabi SAW, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Kalau dhaif nggak dipakai. Karena sepakat para ulama hadis tidak boleh mengambil hadis dhaif sebagai hujjah atau amalan. Sebagian ulama hadis, sebagian saja, ada yang mengatakan boleh hanya dipakai untuk fadha'il amal. Itu pun dengan syarat yang ketat. Tidak boleh sembarang hadis dipakai untuk fadha'il amal. Itu hadis dhaif, bukan hadis palsu. Jadi hadis misalnya, ya, ada katanya hadis i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah kamu untuk duniamu seolah kamu hidup selama-lamanya. Beramallah untuk akhiratmu seolah kamu mati besok pagi. Ini enggak boleh dipakai hadis ini sebagai fadil amal pun enggak boleh. Kenapa? Karena hadisnya bukan dhaif, palsu. Pangkatnya la aslalau. Dan diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya Al-Mawdu'at, termasuk hadis-hadis palsu. Perawinya tidak jelas, tidak ada perawi. Bagaimana mungkin hadis tidak ada perawinya? Na'udzubillah. Ini jelas. Banyak hadis-hadis palsu yang dipakai oleh kelompok-kelompok sesat yang tidak bermanhaj salaf. Jadi dalam akidah manhaj salaf, ya, tidak meremehkan ulama-ulama mazhab, tidak. Semua ulama mazhab dihormati. Hanya saja tidak ta'assub ke salah satu daripada mereka. Bal ta'khudul fiqha minal Qur'ani wal ahadisis sahihah. Ini dia. Akan tetapi mengambil fikih dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Wa min aqwalihim jami'ah, dan dari perkataan mereka semuanya, idza wafaqal hadits sahih, jika sesuai dengan hadis yang sahih. Wa hadza muwafiqun li kalamihim, dan ini sesuai dengan perkataan mereka. Ya, perkataan imam-imam mazhab itu secara umum, secara lafaz umum mereka mengatakan idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Jika ada hadis sahih bertentangan dengan pendapatku, aku kembali kepada hadis sahih itu, itulah mazhabku. Itu perkataan imam-imam besar itu semuanya. Oleh karena itu kita disuruh kembali kepada hadisnya, bukan kepada perkataan mereka. Kalau bertentangan dengan hadis sahih, tapi kalau sesuai, semua kita terima. Ya. Atau misalnya mereka semua berdalil dengan hadis sahih, tapi beda istimbat, beda pengambilan dalil itu. Ini juga kita terima, boleh. Atau mengambil salah satu dari perkataan mereka itu, karena dalilnya sama-sama hadis sahih. Tapi kalau satu hadis sahih, satu tidak, nggak diterima. Contohnya misalnya dalam mengazankan bayi ketika baru lahir dan mengiqomahkannya. Ini hadisnya dhaif, tidak sahih. Bahkan Ustaz Abdul Hakim sudah meneliti hadis-hadis yang mendukungnya, semuanya juga tidak sahih.
Jadi nggak ada yang terangkat hadis ini menjadi sahih ataupun hasan. Nggak ada. Oleh karena itu, syariat mengazankan bayi di telinga kanan dan mengomatkan di telinga kiri, ini tidak syariat Islam. Ini bid'ah. Nggak boleh dikerjakan. Ya, karena berlandasan hadis dhaif, bukan hadis sahih. Nah, itu dia, ya. Ini di antara contoh-contohnya. Jadi manhaj firqatun najiyah menghormati seluruh ulama ahli mujtahid, tapi tidak ta'assub salah satu daripada mereka, tapi mengambil fikih dari Al-Quran dan hadis yang sahih, dan dari perkataan mereka semua jika sesuai dengan hadis sahih. Wa hadza muwafiqun li kalamihim, ini sesuai dengan perkataan mereka. Haitsu ausu attiba'ahum ayyakhudhu bil hadis sahih, sampai mereka berwasiat kepada pengikut mereka semua untuk mengambil hadis sahih, wa yatruku kulla qaulin yukhalifu, dan meninggalkan seluruh perkataan yang menyelisihinya. Nah, ini pesan-pesan para ahli mazhab. Tapi nggak tahu pengikutnya ini bagaimana. Ya, banyak pengikut-pengikutnya ini yang tidak mau mengikuti imamnya sendiri. Contoh yang paling mudah itu masalah tahlilan kematian. Itu betul-betul dibid'ahkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan itu masyhur bagi murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Di antaranya termasuk Imam An-Nawawi, mengatakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i membid'ahkan tahlilan kematian. Tapi tetap saja orang-orang yang katanya mazhab Syafi'i melakukan tahlilan. Nah, ini di mana masalahnya? Apa masalahnya? Hah? Itu dia, karena mereka tidak mau mengikuti ya perkataan imam-imam itu kalau bertentangan dengan hadis. Nah, itu dia masalahnya. Ya. Dan mereka mau mengikuti syekh-syekh. Makanya dalam masalah ini lucu. Ada pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam masalah ini kita tidak ikut Imam Syafi'i, kita ikut imam lain. Padahal mereka keras mengatakan mazhabnya Syafi'i. Nah, ini lucu ya, aneh bin ajaib. Nah, makanya para salaf tidak mau seperti ini. Para salaf mengambil yang lebih selamat, kembali kepada hadis-hadis yang sahih. Kalau hadisnya tidak sahih atau belum jelas, atau para ulama memperselisihkan hadis itu, maka ditolak, tidak diterima. Begitu caranya beramal dalam Islam yang lebih selamat. Makanya itu menjadi golongan yang selamat. Baik, kita lanjutkan. Nomor 9 sekarang. Al-firqatun najiyah, nomor 9, golongan yang selamat, ta'muruna bil ma'ruf, selalu memerintahkan yang ma'ruf, wa tanha 'anil munkar, dan melarang semua kemungkaran. Fahiya tunkiru turuqal mubtadi'ah wal ahzabal hadamah allati farraqatil ummah. Dan dianya, kelompok golongan yang selamat itu, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang kepada yang mungkar, dan dianya mengingkari seluruh tarikot-tarikot yang bid'ah dan kelompok-kelompok yang sesat yang memecah belah ummah. Nah, di sini banyak manusia kaum muslimin yang enggak paham. Di mana enggak pahamnya? Yaitu mereka menganggap
Yang namanya kemungkaran itu hanya urusan-urusan yang berhubungan muamalah dunia. Betul apa tidak? Misal, cobalah sekarang kita semua yang ada di sini. Kalau disebutkan hal yang mungkar, yang terbayang sama kita apa? Mencuri, merampok, memperkosa, berzina, minum khamar. Mesti ke situ pergi pikirannya. Ini salah paham. Nah, untuk memberi pemahaman ini, saya akan berikan contoh sebagaimana dulu guru saya memberikan contoh kepada kami dalam pengajian. Guru saya berkata kepada kami semua waktu itu, mana yang lebih berbahaya menurut kalian? Gambar seorang kiai yang digantung dengan gambar seorang wanita cantik yang tanpa berpakaian. Mana yang lebih berbahaya menurut antum? Jawab. Hah? Gambar kiai atau gambar wanita itu? Kenapa? Hah? Karena ujungnya akibat daripada gambar kiai itu apa? Kesyirikan. Dan syirik itu menggugat hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun gambar wanita telanjang, paling tinggi efeknya apa? Zina. Nah, zina itu menggugat hak siapa? Hak makhluk, hak manusia itu sendiri. Nah, itu contoh satu ya. Contoh satu. Sekarang contoh dua. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada sahabat yang lain. Tolong sebutkan kepada saya fitnah yang Rasulullah SAW berbicara tentang hadis tentang fitnah. Maka sahabat mengatakan fitnah seorang laki-laki terhadap wanita, berarti fitnah zina. Fitnah seseorang dengan harta benda, dengan pangkat jabatan. Lalu Umar Khattab marah. Kata Umar Khattab radhiyallahu anhu, bukan fitnah itu yang saya mau. Tapi fitnah bagaikan gelombang laut yang meluluh lantakkan semua yang ada di pinggir pantai. Barulah ada sahabat yang ingat. Fitnah apa itu? Itu fitnah berpecah belahnya umat. Sehingga Ibnu Abbas dan murid-muridnya Muhammad bin Sirin dan Anas bin Sirin mengatakan falamma waqa'atil fitnah, yaitu ketika terjadi fitnah. Fitnah apa yang dimaksud? Fitnah adanya ahlul bid'ah. Nah, berdasarkan hadis ini, mana yang lebih berbahaya? Fitnah subhat, fitnah ahlul bid'ah, atau fitnah syahwat? Hah? Mana lebih berbahaya? Fitnah subhat. Fitnahnya ahlul bid'ah. Kenapa demikian? Karena para ulama menerangkan, karena kalau maksiat, maksiat, kezoliman, kefasikan itu pelakunya mengakui itu adalah maksiat dan dosa. Pencuri, ketika dia mencuri, merampok, dia mengakui itu perbuatan maksiat, dosa, kezoliman. Orang yang berzina mengakui itu dosa, maksiat, kan gitu. Tapi kalau subhat berupa bid'ah, baik bid'ah akidah, begitu juga bid'ah amalan, maka pelakunya mengatakan itu bukan
dosa, bukan maksiat, tapi itu malahan itu ibadah. Nah, itu masalahnya. Itu yang talbis iblisnya di situ. Di situ makanya fitnah syubhat lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Jadi kalau kita disuruh pilih, misalnya nih disuruh pilih, ya, melakukan tahlilan atau minum khamar, mana yang lebih bahaya? Hah? Hah? Lebih bahaya tahlilan. Kenapa? Karena orang yang mentahlil itu, buat tahlil itu mereka merasa itu kebenaran, bukan kemungkaran. Dan dia tidak mengaku itu satu kemungkaran, itu malahan kebenaran. Nah, itu dia masalahnya di situ, ya. Nauzubillah. Jadi kalau disuruh pilih, lebih baik kita minum khamar daripada tahlilan. Kalau mau kita tidak semuanya, kan begitu. Tapi kalau disuruh pilih, sebab begini, ya. Ada satu kelompok sekarang ini yang selalu mengajak umat Islam kepada bid'ah mereka, ya kan? Dan mereka keluarkan umat Islam dari fitnah syahwat. Kalau ada orang berkumpul-kumpul main judi atau minum khamar, nah mereka dakwahi. Ayo ikut kami sholat ke masjid. Habis itu dibawa jalan-jalan, ya. Dibawa jauh-lah kan gitu. Nah, ini gimana ini ceritanya nih? Ini mengeluarkan dari kandang apa? Kandang anjing, serigala, kemudian dimasukkan ke mana? Kandang harimau. Karena bid'ah mereka lebih parah daripada perbuatan mereka semula. Lebih baik kita melakukan itu, biarkan saja preman itu melakukan kefasikan daripada ikut mereka. Nah, bisa diterima nggak nih? Paham atau tidak dulu? Paham dulu, paham. Masalah diterima urusan antum lah, mau terima atau enggak. Ya, tapi paham enggak? Maksudnya paham? Paham, terserah mau terima atau tidak. Ya. Karena inilah menurut manhaj salaf seperti itu. Oleh karena itu di sini disebut oleh pengarang, ya, al-firqatun najiyah memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Kemudian yang mungkar itu termasuk yang paling dilarang adalah mengingkari thariqat-thariqat yang bid'ah dan kelompok-kelompok yang sesat yang memecah belah umat. Jadi yang memecah belah umat itu asalnya dari kelompok sesat itu. Di mana dalam Islam awalnya semuanya ikut sahabat Ahlus Sunnah, dipecah oleh Khawarij. Itu mulai ada orang yang ikut Khawarij dan memerangi Ahlus Sunnah, para sahabat. Setelah itu muncul lagi firqah Syiah, muncul firqah Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah dan seterusnya. Sampai sekarang ini sudah enggak terhitung lagi banyaknya. Macam-macam, bahkan thariqat saja jumlahnya ada yang bilang sampai ratusan jenis thariqat. Ada Syaktari, ada Nasabandi, ada Sazli, ada apa lagi? Macam-macam thariqat. Ya. Nauzubillah. Nah, ini harus diingkari dulu sebelum mengingkari yang lain. Ini termasuk kemungkaran yang harus diingkari. Nah, ini maksud pengarang menerangkan seperti itu.
Jangan yang terbayang kita ta'muruna bil ma'ruf lalu melarang kepada yang mungkar, yang itu saja, minum khamar, mencuri. Padahal kemungkaran ini lebih berbahaya karena dia menimbulkan syubhat. Apa syubhatnya? Nah, itu tadi, menganggap apa yang mereka lakukan itu benar. Yang bid'ah menjadi sunnah, yang sunnah malah dituduh bid'ah. Kan gawat itu ya, bahaya. Na'udzubillah. Baik, kita lanjutkan dulu perkataan pengarang. Wa batada'at fid din, dan mereka yang melakukan bid'ah dalam agama. Wa bata'adat anis sunnah, dan jauh dari sunnah Rasulullah SAW wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Ya, karena kalau orang sudah melakukan bid'ah atau berakidah bid'ah, maka jauh dari sunnah. Karena lawan bid'ah adalah sunnah, lawan sunnah adalah bid'ah. Jadi kalau kita menjadi ahlus sunnah, maka kita harus anti dengan seluruh macam bid'ah. Kalau kita menjadi ahlu tauhid, maka kita harus anti dari semua macam kesyirikan, baru sempurna. Nomor 10. Nomor 10, manhaj firqatun najiyah tad'ul muslimina ayyakuna minal mutamassikina bisunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi hatta yuktaba lahumun nasru wa hatta tad'ul jannah bi fadlillahi wa syafaati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang selamat manhaj salaf menyeru kaum muslimin semuanya untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga mereka diberikan pertolongan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya dengan keutamaan dari Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Hanya mereka yang betul-betul mengajak kaum muslimin berpegang teguh dengan sunnah dan tidak mau berbuat bid'ah, berkeyakinan bid'ah, hanya salafi. Kalau yang lain nggak ada yang berani. Abu-abu terus manhajnya, nggak jelas kemana orang mau diajaknya. Ya, nah, ini dia, tidak sama dengan apa yang diajak oleh para nabi dan rasul, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Manhajul Anbiya fid da'wati ila Allah. Jauh dari yang sebenarnya. Karena apa? Karena yang tadi, mereka tidak mau betul-betul berpegang dengan sunnah. Kenapa? Kalau mau betul-betul berpegang dengan sunnah, konsekuensinya harus anti bid'ah. Mereka tidak mau. Ya, kenapa? Karena mereka masih suka dan senang melakukan bid'ah itu, berakidah bid'ah itu. Ya, bahkan mereka menyalahkan orang yang mengatakan bid'ah. Padahal yang pertama sekali mengatakan bid'ah siapa? Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas, sahih, dan disepakati oleh imam mazhab yang 4 dan disepakati oleh imam ahlul hadis tentang bid'ah tersebut. Ya. Jadi kenapa kita selalu mengatakan bid'ah? Karena ada hadisnya. Dan kalau kita berpegang dengan sunnah, maka kita harus anti dengan bid'ah, tinggalkan seluruh macam bid'ah. Nah, ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan murid-muridnya Imam Muhammad bin Sirin dan Anas bin Sirin rahimahumallahu ta'ala. Jelas sekali, ambil dari ahli sunnah, tinggalkan semuanya dari ahli bid'ah.
Ya, jelas penjelasan sahabat tabi'in pun jelas. Nggak ada yang abu-abu dalam masalah ini. Udah isya. Oh ya, kita pending dulu ya. Ya, kita pending dulu sampai selesai sholat isya, kita lanjutkan insyaallah taala. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati wa akhwati yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, dan kitab ini alhamdulillah sudah diterjemahkan. Insyaallah bisa dicari ya, dan bagus isinya, bagus karena yang mengarangnya ahli hadis. Taib. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan manhaj golongan yang selamat atau manhaj salaf. Kita sampai nomor 10 tadi ya, yaitu golongan yang selamat selalu menyeru kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan sahabatnya sampai ditulis baginya kemenangan dan sampai mereka dimasukkan ke dalam surga dengan keutamaan dari Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Insyaallah, amin. Nomor 11. Nah, ini perlu hati-hati nomor 11 nih ya, jangan salah paham. Perhatikan baik-baik. Golongan yang selamat Al-Firqatun Najiyah tungkirul qawanilnal wada'iyyah allati hiya min wada'il bashar li mukhalafatiha hukmal Islam wa tad'u ila tahkimi kitabillahi alladhi anzalahu Allahu li sa'adatil bashar fid dunya wal akhirah. Nah, ini banyak disalahpahami ya. Yang nomor 11, manhaj Firqatun Najiyah adalah mengingkari seluruh undang-undang yang dibuat oleh manusia, yang undang-undang yang dibuat berasal dari pembuatan manusia, yaitu limukhalafatiha hukmil Islam, dikarenakan menyelisihi hukum Islam. Jadi yang dibantah, yang diingkari oleh Islam itu adalah undang-undang, hukum-hukum yang bertentangan dengan Islam. Kalau enggak bertentangan, tidak ditentang, tidak diingkari. Seperti misalnya Pancasila, enggak diingkari. Nah, ini salah paham. Karena sebagian orang-orang Khawarij justru memanfaatkan ini. Ya, mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah dan sahabat anti dengan Pancasila. Nah, ini salah paham. Apanya yang anti Pancasila? Coba saya ingin tanya, apa yang bertentangan Pancasila itu dengan Islam? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Bertentangan? Bertentangan atau tidak? Hah? Enggak, justru apa? Itu dari Islam. Ketuhanan yang Maha Esa itu dari Islam. Satu-satunya yang mengesakan Tuhan hanya Islam. Makanya yang membuat Pancasila itu tokoh-tokoh Islam dari dulu. Apa yang bertentangan? Ada yang bertentangan. Ya, sama-sama memerintahkan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Tauhid itu kan artinya mengesahkan, menunggalkan Allah.
Tidak ada yang bertentangan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil bahasa siapa? Adil bahasa apa? Bahasa Arab. Adab bahasa Arab juga dari Arab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai. Kita memang disuruh untuk berbuat adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ya, persatuan dalam sisi kebudayaan Indonesia, negara. Nggak ada masalah, nggak ada para ulama yang mengingkari persatuan satu negara. Nggak ada. Ya. Terus yang keempat, itu juga sama, lebih kurang nomor 3. Kalau yang kelima itu justru penjabaran juga dari Islam, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang bertentangan. Apa yang bertentangan? Tidak ada. Justru yang bertentangan itu kebanyakan dari pemimpin-pemimpin negara yang tidak mengesahkan Tuhan. Kan gitu. Nah, itu dan tidak adil dan beradab. Bukan Pancasilanya, bukan. Nah, begitu. Tidak ada. Jadi jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang Khawarij dalam masalah ini. Ya. Sehingga kita disuruhnya anti negara. Bahkan mereka menggunakan 3 ayat Allah dalam surah Al-Maidah yang mereka pun salah paham. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul fasiqun." Dalam ayat itu ada 3 di situ ya. Yaitu barang siapa yang bisa terjemahkan? Silakan coba. Barang siapa yang saya mau tahu terjemahnya bagaimana. Barang siapa yang menghukum atau berhukum. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum atau menghukum. Mana yang betul? Di sana terjemahannya barang siapa yang tidak berhukum atau menghukum. Karena itu jauh bedanya. Yang tidak berhukum, nah itu Khawarij. Ya, Khawarij memahami barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Makanya akhirnya semua rakyat kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, ini salah paham. Hakama yahkumu itu artinya menghukum, bukan berhukum. Kalau berhukum itu larinya ke rakyat. Ada ayat lain memang disebutkan wa yatahakamuna bit-tauhid. Mereka berhukum kepada tauhid. Nah, itu betul, ada ayat lain itu berhukum artinya. Tapi kalau wa man lam yahkum artinya bukan berhukum tapi menghukum. Barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, maka ada 3 keadaan. Pertama, kafir, keluar dari Islam. Yang kedua, zalim. Yang ketiga, fasik. Berarti larinya kemana ini? Ke rakyat atau pemerintah? Menghukum, larinya kemana? Ke rakyat atau pemerintah? Kepada pemerintah, bukan ke rakyat. Kepada hakim-hakim pemerintah itu larinya. Tidak menghukum dengan hukum Allah. Kan begitu. Itu pun 3 keadaannya, tidak mesti kafir langsung. Bisa jadi dia zalim. Bisa jadi dia fasik. Kalau yang kafir itu ketika dia menghukum dengan bukan hukum Allah,
lalu mengingkari hukum Allah, itu sepakat kafir. Atau menyelisihi, sengaja menyelisihi hukum Allah, kafir. Ya, seperti dulu pernah di Indonesia ada SD/SB diresmikan oleh pemerintah. Nah, itu jelas itu yang membuat mendirikan itu kafir. Pernah dengar nggak dulu? Tahu nggak SD/SB apa itu? Kalau sekarang apa namanya? Oke, sekarang apa namanya? Canggih namanya sekarang ya, judi online. Lebih kurang sama aja itu. Adik kakak dia. Ya, na'udzu billah. Tukar-tukar ini aja ya. Tukar-tukar nama. Nah, itu dia. Jelas itu menyimpang, tidak diragukan lagi. Atau misalnya kalau pemerintah membuat hukum di Indonesia ini dilarang sholat jamaah di masjid. Dan makanya para ulama mengatakan selama satu pemerintah itu masih membiarkan atau masih melegalkan adanya sholat jamaah di masjid, adanya azan, maka pemerintah itu pemerintah Islam. Termasuk negara Islam, kata para ulama. Masya Allah, kok ada orang yang mengatakan itu negara kafir? Kan lucu kan, aneh. Alasannya hukum tadi. Kenapa? Karena mereka membayangkan hukum Islam itu cuma hukum-hukum yang berhubungan dengan muamalat, seperti hukum zina, hukum membunuh, hukum mencuri, merampok, mengganggu orang. Itu saja pikiran mereka tentang hukum. Padahal Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah" dalam surat Yusuf. Tidaklah hukum itu kecuali kepunyaan Allah. Kemudian Allah sebutkan apa? Allah ta'budu illa Iya. Bahwasanya kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jadi hukum pertama itu adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Dan hukum yang pertama adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah, melarang orang dari kesyirikan. Itu hukum yang pertama yang harus dikerjakan. Bertentangan dengan pemerintah kita. Ada pemerintah kita melarang kita mentauhidkan Allah dalam ibadah? Ada? Tidak ada. Berarti amat. Sudah berjalan hukum Allah, termasuk juga hukum Allah yang besar itu sholat. Habis itu sholat, bayar zakat, puasa, naik haji, malahan semuanya didukung oleh pemerintah. Nah, gimana letaknya? Nah, ini harus hati-hati ya, harus hati-hati. Kalau enggak disimpangkan oleh orang khawarij. Wal iyazu billah. Tad'u ila tahkimi kitabillahi alladhi anzalahu Allah li sa'adatil bashar fid dunya wal akhirah. Mengajak untuk menghukum dengan hukum Allah yang Allah turunkan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bima yasluh lahum. Dan Allah lah yang paling tahu ya, subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang terbaik untuk mereka. Ini jelas, paham, sepakat kita. Wa huwa sabitun, dan hukum Allah itu sabit, tetap. La tatabaddalu ahkamu ala madil ayam, tidak berubah hukumnya ya dengan berlewatnya waktu. Wa la yatatawwaru asbaz zaman, dan tidak berkembang dengan berkembangnya zaman. Hukum Allah itu tetap sabit, tidak berubah-ubah. Wa inna sababa saqa'il alam 'amah wal alamil islami khassah wa ma yulaqihi mim mata'ibin wa dhullin wa hawanin. Ya, dan sesungguhnya sebab-sebab kesengsaraan alam ini secara umum
dan alam Islami secara khusus, maksudnya negara-negara Islam, wa mayulakihi, dan apa-apa yang mereka hadapi dari kesulitan-kesulitan, kerendahan dan kehinaan, yaitu wa huwa tarkuhul hukmu bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah SAW. Karena meninggalkan hukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Wala izza lil muslimina illa birruju' ila ta'alimil Islam afradan wa jama'atan wa hukumatan amalan biqauli ta'ala. Nah, ini dia solusinya. Dan tidak ada izzah, tidak ada wibawa bagi kaum muslimin kecuali kembali kepada pengajaran-pengajaran Islam secara pribadi dan masyarakat dan pemerintahan. Amalan biqauli ta'ala, beramalkan firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Dengan apa? Dengan belajar kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Berilmu dulu dengan itu. Jangan main ambil-ambil kesimpulan sendiri atau membuat kelompok-kelompok sendiri. Nah, ini dia. Begitu ya, Masya Allah. Nanti kalau masih kurang paham, dilanjutkan dengan tanya jawab, Insya Allah. Kita lanjutkan dulu nomor 12. Nomor 12 yang terakhir, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, tad'ul muslimin jami'an ilal jihadi fi sabilillah. Kelompok golongan yang selamat mengajak kaum muslimin semuanya untuk berjihad di jalan Allah. Wa huwa wajibun ala kulli muslim, dan dia wajib atas setiap muslim, asba taqatihi, sekuat kemampuannya, wa istita'atihi, dan kekuatannya, wa yakunu jihad bima yali, dan jihad itu terdiri dari apa-apa yang di bawah ini. Nah, tapi perlu saya garis bawahi dulu. Bagaimana sebenarnya jihad fi sabilillah? Nah, ini penting dipahami ya. Karena saya pernah belajar dengan Syekh Abdul Salam langsung di Surabaya dalam daurah satu kitabnya yang berjudul Al-Jihad sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena ternyata banyak jihad-jihad ini yang salah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana jihad yang dikatakan benar? Dan waktu itu saya berbicara dengan salah satu ustaz kita, namanya Ustaz Khalid Samsudi LC dari Madinah Al-Munawwarah. Dan beliau kebetulan memang pernah ikut pergerakan-pergerakan Islam di dunia. Lalu dia mengatakan kepada saya, Ustaz, saya katanya sudah banyak buku jihad yang saya baca. Tapi setelah belajar kitab ini baru saya sadar ternyata jihad-jihad yang diajarkan dalam buku-buku lain itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, saya beri contoh satu waktu kami belajar itu. Tapi untuk memberi contoh ini saya ingin membuat pertanyaan kepada antum. Ya, seandainya Malaysia perang dengan Singapura, boleh tidak kita langsung membantu Malaysia? Karena Malaysia negara Muslim, Singapura negara kufar. Boleh apa tidak? Hah? Tidak. Kenapa tidak? Apa? Apa? Nunggu perintah pemimpin. Baiklah, kalau pemimpin kita perintahkan, gimana? Bantu Malaysia, gimana? Boleh atau tidak? Tetap tidak. Kenapa? Hah? Apa? Menunggu permintaan kaum muslimin Malaysia. Iya, kalau dia minta, gimana? Boleh nggak kita langsung membantu? Kenapa tidak? Punya apa? Punya tentara dari
Misalnya pemerintah itu menyuruh mungkin ke tentaranya itu kan ke warga sipil. Ya taruhlah tentara yang disuruh, boleh apa tidak? Hah? Kok sama Muslim Singapura dengan Malaysia perang? Boleh nggak kita langsung membantu Malaysia? Itu pertanyaannya. Jawabannya tetap tidak boleh. Kenapa? Karena antara Singapura dengan Indonesia ada perjanjian bilateral. Ada perjanjian, kecuali kalau perjanjian itu diputus, diingkari. Nah, ada kisah yang menarik. Nah, kisah ini banyak orang nggak tahu ya. Jadi ada kisah yang menarik, yaitu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat sudah berangkat ingin melaksanakan haji umroh ke kota Mekah dari Madinah dan membawa kaum muslimin dan membawa pasukan sekalian. Tapi memang bukan tujuan untuk berperang, hanya tujuan untuk naik haji. Ya. Tetapi orang kafir Quraisy tidak memberikan izin. Karena mereka khawatir Mekah akan dikuasai oleh kaum muslimin dan kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Mereka tidak beri izin. Ya, ketika mereka tidak beri izin, mereka minta buat perjanjian dengan Rasulullah. Disebut perjanjian Hudaybiyah. Pernah dengar? Itu dia. Ada perjanjian bilateral. Ya, kedua kekuatan Rasulullah dan kaum Quraisy. Dibuatlah perjanjian. Salah satu isi perjanjian itu secara umum nampak isi perjanjian itu ya Islam banyak mengalah. Nah, itu dia. Islam banyak mengalah di situ. Sehingga akhirnya sebagian sahabat kecewa dengan Rasulullah SAW. Seolah-olah ini perjanjian ini adalah urusan muamalah manusia saja, tidak berdasarkan wahyu. Jadi para sahabat ada yang kecewa dengan Rasulullah SAW dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini sangat menarik ya, harus kita pahami sama-sama satu persatunya. Nah, di antara si perjanjian itu yang menyakitkan apa? Yaitu ketika ada kaum muslimin yang menyatakan keislaman tapi tinggal di Mekah di bawah penguasaan kafir Quraisy. Lari ke Hudaybiyah minta pertolongan suaka, maka Rasulullah tidak boleh membelanya. Ketika dijemput oleh orang kafir Quraisy, maka harus diserahkan kaum muslimin ini. Sebaliknya, ya, apabila orang kafir Quraisy, ya, apabila ada orang kafir di Madinah misalnya atau di tempat lain pergi ke orang kafir Quraisy, maka tidak boleh dijemput, tidak boleh diambil lagi. Dibiarkan dia tetap dapat suaka. Jadi perjanjian ini termasuk apa ini? Perjanjian yang zolim ya, berat sebelah. Makanya para sahabat banyak menganggap ini perjanjian nggak benar. Na'udzubillah. Sehingga ketika Rasulullah perintahkan sahabat memotong hadiyunya sebagai tanda kita sudah masuk kota Mekah, sahabat tidak ada yang mau. Sampai akhirnya Ummu Salamah mengatakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, sembelih aja dulu hadiah kamu, korban kamu, nanti akan diikuti oleh sahabat. Ternyata betul ya, dengan sabar Rasulullah akhirnya menyembelih hadiahnya, maka akhirnya diikuti oleh sahabat. Sampai demikiannya merajuk istilahnya sahabat. Sampai Umar Khattab mengatakan, ya Rasulullah, ya, apa yang menghalangi kita untuk memerangi mereka?
Karena kita berada di dalam yang hak, mereka berada di dalam kebatilan. Apa jawaban Rasulullah? Lam ummar lidzalika. Saya belum diperintah untuk itu. Itu saja. Saya belum diperintah. Berarti di situ Allah menginginkan ada hikmah-hikmah yang besar di situ. Kan begitu? Ya. Nah, ini yang tidak dipahami oleh sahabat ketika itu. Dan yang lebih menyedihkan lagi, setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah tidak boleh masuk kota Mekah, tidak boleh haji tahun itu, akhirnya disuruh pulang ke Madinah. Padahal sudah sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kalau dihitung sekarang kilometernya sekitar 300 kilometer ke kota Mekah, ke kota Madinah. Terpaksa pulang lagi semua, nggak jadi. Gimana kecewanya para sahabat? Ya, Masya Allah. Nah, di situ ada kejadian yang menarik yang berhubungan dengan pertanyaan saya tadi. Ada kejadian yang menarik, yaitu ketika itu tiba-tiba datang seseorang muslim yang sudah muslim tapi masih berada di kota Makkah di penguasaan orang kafir, datang lari ke Rasulullah dan sahabat minta suaka. Kalau tidak salah namanya Abu Janda. Tapi bukan Abu Janda yang di YouTube, itu meleset ya. Lain. Namanya Abu Janda. Datang ke Rasulullah dan sahabat minta suaka. Sementara tadi perjanjiannya gimana? Nggak boleh. Lalu dia dijemput oleh orang kafir Quraisy. Ya. Coba bayangkan, dijemput, diangkut, dibiarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak membela sama sekali. Nah, gimana kira-kira? Nah, sanggup tidak untuk melihatnya itu? Padahal kekuatan kaum muslimin waktu itu sudah kuat, sudah besar. Tapi Rasulullah katakan, saya belum diperintah untuk itu. Gimana? Ya, sampai akhirnya sahabat yang masuk Islam ini minta suaka ke Rasulullah, dijemput oleh orang kafir Quraisy. Sudah dibiarkan Rasulullah, tidak boleh karena perjanjian. Nah, itu dia tadi itu. Karena perjanjian, makanya kita nggak boleh tiba-tiba menolong orang Malaysia, nggak boleh, kecuali Singapura mengingkari perjanjian bilateral dengan kita. Mungkin caranya pemerintah kita mendesak dia, ya, jangan berperang dengan Singapura. Johor kan pernah Johor hampir berperang dengan Singapura, ya, cuma karena masalah air, masalah duniawi, ya, begitu, ya, dilarang. Tapi akhirnya alhamdulillah nggak jadi. Mereka melanjutkan ke mahkamah internasional, ya, diputuskan oleh mahkamah internasional. Jadi nggak jadi perang. Qadarullah. Nah, itu dia. Ya, kita ketika Singapura perang dengan Malaysia, kita ada perjanjian bilateral dengan Singapura, bertetangga. Apalagi kalau dari Batam ke Singapura itu kan ada lomba renang 15 kilo di laut, lomba renang dunia. Karena kalau dengan kapal paling setengah jam, 45 menit. Bahkan dari Batam tuh nampak aja gedung-gedung Singapura. Nah, gimana caranya? Tetangga. Dan masih banyak orang Islam yang di Singapura juga, masih banyak muslimin. Ya, walaupun negaranya seperti itu. Kan gitu. Nah, ini dia, karena ada perjanjian bilateral tadi. Coba bayangkan berapa sedihnya kaum muslimin. Makanya sampai Umar agak ngotot ke Rasulullah SAW. Tak sanggup melihat Abu Janda ini dibawa lagi oleh orang kafir Quraisy, dibawa lagi ke Mekah untuk disiksa. Kan begitu. Lari ke Rasulullah dan sahabat, tidak mendapat suaka karena perjanjian, tidak boleh. Apa boleh buat? Tapi dalam sejarah qadarullah, akhirnya Abu Janda itu dengan hikmah dari Allah SWT, dari Hudaybiyah itu dibawa ke Mekah. Sebelum sampai di Mekah dia lari.
Itu Allah takdir dari Allah SWT ya. Nah itulah, Masya Allah. Dia lari dari orang itu ke tempat lain, sehingga akhirnya dia tidak disiksa lagi. Nah ini ya, nah ini hikmah dari Allah itu yang sahabat waktu itu tidak mengerti. Kemudian hikmahnya lagi, ya banyak hikmahnya. Perjanjian Hudaybiyah itu awalnya dianggap dianggap menzolimi kaum muslimin, tapi justru sebaliknya memenangkan kaum muslimin dengan perjanjian Hudaybiyah. Di mana menangnya? Karena Rasulullah yakin mereka dulu yang mengingkari. Dan kedua betul, mereka yang mengingkari perjanjian memulai mengingkari perjanjian. Rasulullah sepakat dengan perjanjian itu. Nah, ketika mereka mengingkari perjanjian, maka bergeraklah Rasulullah dan para sahabat kembali untuk memerang. Itu betul-betul untuk memerangi. Itu yang disebut Fathul Makkah. Dan Fathul Makkah itu bagaimana hasilnya? Tahu? Ada perang nggak? Nggak ada perang. Nggak jadi perang. Istilah kita itu menang WO kaum muslimin. Menang WO apa ya? Hah? Menang tanpa perang. Menang tanpa perang. Makanya, nah itu diantara hikmahnya. Kemudian diantara hikmahnya lagi, banyak orang kafir Quraisy masuk Islam karena Rasulullah menepati janji. Sementara mereka yang mengingkari janji. Makanya akhirnya kekuatan orang kafir Quraisy sudah tambah lemah. Banyak yang masuk Islam. Ya, kemudian begitu Rasulullah sampai di Mekah dengan para sahabat dan sudah menguasai kota Mekah, maka Rasulullah kabarkan, ya, bayangan mereka apa? Rasulullah mau balas dendam, kan gitu. Mereka akan disiksa semuanya, orang Mekah kafir Quraisy yang dulu menyiksa Rasulullah. Ternyata tidak. Kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, siapa yang mau masuk Islam, silahkan tinggal bersama kami di Mekah ini. Bagi siapa yang tidak mau masuk Islam, silahkan lari dari sini, pergi. Nah itu banyak sekali hikmah-hikmah yang besar di situ. Ada seorang sahabat yang menceritakan bahwasanya dirinya waktu itu pergi lari. Karena barang siapa yang tak mau masuk Islam lari, maka dia lari. Ya, qadarullah istrinya masuk Islam. Akhirnya dia lari, diberitahu sama istrinya bahwasanya dia masuk Islam. Kembalilah ke saya, dirayu sama istrinya. Akhirnya pulang dia masuk Islam. Nah, itu banyak kisah-kisah menarik ketika itu ya. Dan banyak yang tinggal di kota Mekah masuk Islam semua. Di antaranya siapa? Ada yang tahu? Musuh besar Rasulullah dulu, tahu? Abu Sufyan masuk Islam di Fathul Mekah. Hindun istrinya yang memakan hati Hamzah masuk Islam di kota Mekah. Anaknya Muawiyah masuk Islam di kota Mekah, Dan ada ayat khusus dalam surat Al-Hadid menerangkan sahabat-sahabat yang masuk Islam di kota Mekah itu setelah Fathul Mekah. Nah, Masya Allah ya, jadi hikmahnya sangat besar. Karena itu wahyu ya. Makanya para sahabat baru paham hikmah itu setelah terjadi. Masya Allah. Lebih. Nah, kembali ke pelajaran kita tadi. Jadi jihad itu tidak sembarangan jihad. Tidak main perang-perangan aja. Kalau main perang-perangan tidak apa-apa. Tampar mati kan itu ya. Kalau jihad fisabilillah punya aturan, punya hukum tersendiri, baru dikatakan jihad fisabilillah. Bagaimana dikatakan jihad fisabilillah? Orang yang berjihad itu tidak tahu tauhid, tidak tahu syirik, tidak tahu sunnah, tidak tahu bid'ah. Gimana dia mau fisabilillah? Itu bukan fisabilillah, fisabilit tauhid. Nah, hati-hati ya. Nah itu.
Jangan main jihad-jihad aja. Jihad apa? Mau mengapa? Mempertahankan apa? Saya awal orang Palestina datang ke sini minta infak sedekah, saya tanya sama dia, apa yang kalian kerjakan di sana? Berjihad, jihad apa kalian di sana? Nah, dia katakan kami hanya membela diri kami, katanya. Itu saja, jihadnya ada di difa'un nafsi, membela diri. Tidak sampai kepada membela Islam, itu tidak sampai. Cuma membela diri. Oleh karena itu mereka pun terpecah-pecah masing-masing. Hamas lain, ini lain, ini lain. Tak pernah satu, sampai sekarang tak pernah satu. Gayanya ya gaya bersatu. Bagaimana ada Syiah di situ? Gimana mau bersatu? Syiah tidak akan pernah bersatu sampai kiamat dengan Ahlus Sunnah. Mana mungkin? Harus satukan dulu manhaj akidahnya, baru bisa jihad, bisa bela. Nah, jadi hati-hati ya. Kita semua insya Allah menginginkan jihad seperti dalam kitab ini. Tapi bukan jihad abal-abal. Jihad sembarangan. Bukan perang main-mainan ya. Ya itu. Coba pelajari dulu kitab jihad itu. Macam mana sebenarnya jihad menurut Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini kajian kita insya Allah bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya. 1-2 pertanyaan saya persilahkan bapak-bapak bertanya langsung dengan suara yang agak kuat. Kemudian ibu-ibu silahkan ke WhatsApp saya 081364142185. Saya persilahkan. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, tafadhalu. Bapak-bapak pun kalau malu langsung bertanya boleh juga melalui WhatsApp saya persilahkan. Dan bagi saya memang lebih mudah melalui WhatsApp, mudah saya membacanya, ya. Saya persilahkan bertanya melalui WhatsApp. Kalau ada yang nak bawa Android, silahkan minta tolong kepada temannya. Silakan dibantu Akhir Rizal sebarkan nomor WhatsApp saya. Mungkin ada yang belum pas. Nanti lari pula kepada yang lain pertanyaannya ya, pusing. Ya. Allah musta'an. Ya, silakan. Ya. Oh ya. Apa? Yang sudah ada jelas iya betul. Iya. Orang kan menganggap seolah apa yang terjadi kebaikan. Iya. Jadi bukan kemungkaran. Nah terus? Jadi yang saya tanyakan itu bagaimana kita bersikap di lingkungan kita. Iya ya, insya Allah. Ya hampir semua tidak kejadiannya. Iya. Kalau misalnya dia ada kematian. Iya betul. Itu pasti akan. Masya Allah. Ya ada. Terus nanti juga pindah rumah. Pokoknya yang itu diantara contohnya ya. Terus. Bagaimana kita diundang
Ya. Apakah kita mesti datang? Apakah kita boleh datang atau tidak? Iya. Karena kalau tidak nanti apa namanya kita dapat kayak seperti sanksi sosial. Oke. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi gimana harusnya kita bersikap? Tapi kalau kita datang ke acara itu dianggap kita mengingkari atau tidak? Jawab dulu. Kalau kita datang dianggap kita mengingkari atau tidak? Kalau kita datang iya. Ya, jadi begini. Ini saya beri gambaran ya. Kami pernah bertanya kepada masyayikh, di antaranya Syekh Ali Hasan Al-Halabi, hafizahullah taala, rahimahullah taala, salah seorang ahli hadis, muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, bolehkah seorang ustadz datang ke acara Maulid Nabi, diundang acara Maulid Nabi, boleh nggak ustadz datang ke situ dan memberikan ceramah saja? Apa jawaban dari beliau? Boleh dengan syarat dia harus menerangkan bahwasanya acara Maulid Nabi itu bid'ah. Nah, bisa nggak? Gambarannya paham nggak? Kira-kira. Makanya di Jakarta itu ada seorang ustadz salaf diundang acara Maulid Nabi, makanya dia datang ke Maulid Nabi itu, lalu dia bilang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai selesai, lalu dia katakan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena acara Maulid Nabi ini tidak ada dalam Islam, maka saya cukupkan ceramah saya sampai di sini. Pulang deh. Nah, itu baru namanya mengingkari. Nah, jadi kalau antum tadi diundang tahlilan misalnya, berani enggak kayak gitu? Kalau berani datang enggak apa-apa. Kalau enggak berani, jangan datang. Berarti kita mengingkari. Kan gitu. Karena masalahnya ketika datang, berarti kita dianggap menyetujui. Makanya saya ingat buya saya dulu di Pekanbaru itu awal-awal dakwah salaf di Pekanbaru ya. Jadi katanya dia diundang untuk acara Maulid Nabi. Lalu dalam Maulid Nabi itu dia bilang, maaf Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bukan Maulid Nabi, kita ngaji. Nah, dia bilang kayak gitu. Itu minimal itu ya, minimal. Kita bukan Maulid Nabi, tapi kita ngaji. Nah, kira-kira diterima tak sama orang tua? Nah, itu dia. Nah, kenapa? Karena tadi masalahnya, ya bid'ah itu fitnah syubhat lebih besar daripada fitnah syahwat. Ya, coba kalau kita bandingkan dengan fitnah syahwat. Kalau ada orang di sana membuat tempat perzinahan, antum sikapnya gimana? Datang nggak ke sana? Kenapa nggak datang? Karena antum mengakui itu adalah mungkar, sudah jelas, kan gitu, ya. Kemudian acara tahlilan itu juga mungkar. Karena cuma orang kaum muslimin banyak nggak tahu. Nah, itu masalahnya. Kalau masalah zina itu banyak orang tahu itu mungkar. Tapi kalau ini tidak. Ya, sehingga apa? Malahan bukan sekedar mungkar, itu dianggap ibadah. Nah, itu dia masalah. Kan jadi kacau. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena mereka itu sudah mendarah daging. Saya pernah mengikuti awal-awal saya dakwah di Pekanbaru. Saya juga belum belajar betul tentang manhaj dakwah. Jadi ketika orang masyarakat mengundang saya untuk ikut acara yasinan Jumat, malam Jumat, saya ikuti. Dan saya berusaha dalam mengikuti itu, saya ajak mereka untuk belajar tafsir surat Yasin.
Nah, itu tujuan saya untuk mengikutinya. Tapi beberapa kali saya datang, tidak mau. Mereka maunya baca Yasin, makan. Nah, itu maunya gimana? Ya, bahkan kalau kita lihat di video-video itu, mereka sebelum selesai Yasin itu saja sudah berebut mau makan dia. Nah, dan saya memang temukan langsung satu jamaah di daerah saya tinggal, di daerah Markoyan dulu, ya kan? Itu ada satu musola. Musola itu awalnya tidak ada orang sholat azan, sholat jamaah tidak ada. Akhirnya saya coba dirikan sendiri ya. Semoga Allah terima, semoga Allah ikhlaskan saya dan Allah terima ganjaran pahalanya. Allah terima amal saya. Waktu itu saya mulai mendirikan musola itu. Saya pergi ke musola itu, saya yang azan, saya yang istiqomah, saya yang iqomah, saya yang imam, saya yang makmum. Paham? Paham maksudnya? Karena memang tidak ada. Saya mulai dan musola itu kebetulan di pinggir jalan. Lama-lama karena kita istiqomah, alhamdulillah satu-satu orang datang, namanya di pinggir jalan. Kalau ada azan, ada orang yang lewat ingin sholat, kan gitu. Lama-lama masjid itu ramai. Ketika ramai, mulailah orang kampung itu ikut jadi pengurus masjid. Termasuk saya dimasukkan pengurus masjid. Ya, karena berkiprah di situ. Nah, setelah saya masuk jadi pengurus, mulai bermasalah. Ya, sudah mulai ramai itu, sudah ada ininya, gorimnya. Gorim kalau bisa namanya takmir masjid. Sekalian jadi imam. Ya, jadi sudah mulai ramai, ada imam. Nah, akhirnya ramai pula ada terbentuk juga jamaah yasinan. Nah, kejadian aneh suatu hari mereka pergi yasinan, masjid tinggal lagi. Jadi sholat maghrib ada, habis maghrib isya nggak ada sama sekali. Akhirnya isya itu saya lagi yang azan, saya yang qomat, saya yang imam, saya yang makmum. Lalu setelah itu mereka pulang. Saya tanya, kalian kemana? Yasinan Pak. Saya tanya juga dari masjid, karena saya juga pengurus. Kamu di mana nih tak beres? Terus saya disuruh Yasin Pak, ikut Pak Yasinan. Terus ya karena ikut Yasinan, masjid tidak ada imam, tidak ada yang azan, tidak ada imam, tidak ada qomat. Ya Allah, gimana ya? Lebih penting Yasinan itu daripada sholat jamaah di masjid. Betul-betul ditinggalkan. Nama tak parah. Nah itu dia, karena dia menganggap itu ibadah, bahkan mengalahkan ibadah sholat isya di masjid. Sampai segitu jauh ya. Jadi ini harus diberi pemahaman yang baik kepada umat Islam dimanapun, sehingga mereka mengerti bagaimana bahayanya. Na'udzubillah semuanya. Ya, silakan yang lain. Masih ada, silakan. Ya, alhamdulillah ada ini di dalam WhatsApp saya ya. Bismillah Ustaz, bagi saudara kita yang di Palestina, bagi masyarakat sipil yang bertahan di tengah gempuran Zionis Israel, kenapa mereka tidak hijrah ke negeri yang aman saja Ustaz? Seperti Rasulullah SAW dulu hijrah ke Madinah ketika diperangi kafir Quraisy. Dan pertanyaan kedua, jika mereka mati, apakah dihitung mati syahid atau tidak? Mereka tidak ikut berperang tetapi menjadi korban perang. Jazakallahu khairan. Pertanyaan pertama bukan ke saya, pertanyaannya ke mereka. Betul? Betul nggak? Pertanyaan yang pertama, kenapa mereka tidak mau hijrah? Tanyakan sama mereka. Jangan ke saya, tanyakan. Tapi yang jelas,
Karena memang sebahagian ulama-ulama ahlul bid'ah ya tidak setuju dengan hijrah itu. Ya, setuju dengan hijrah itu. Ya, mereka menganggap para ulama salaf banyak yang menyerukan untuk hijrah dengan tujuan nanti membuat kekuatan nanti di luar, nanti kembali lagi, kan begitu. Seperti Rasulullah SAW. Nah, mereka tidak mau, karena ada ulama mereka yang mengatakan tidak setuju. Akhirnya keadaan sampai sekarang terkatung-katung seperti itu. Dan Amerika, negara superpower, langsung menyatakan dukungannya terhadap Israel. Bukan Israel ya, Yahudi. Langsung itu, tanpa basa-basi tengok. Ketika Hamas menghantam Yahudi, langsung ya. Tidak main-main, langsung dikirim kapal induk ke sana. Nah, begitu. Dan kita lihat memang pemimpin-pemimpin Palestina dari dulu tidak ada yang kompak, ada yang bersatukan, akidahnya macam-macam. Makanya saya bingung apakah mereka jihad atau tidak. Saya tidak bisa memutuskan itu. Ya, tapi kalau disebut jihad membela negara saja, seperti yang dikatakan oleh salah seorang ustaz dari Palestina yang saya temui itu, nah itu betul. Bukan membela Islam, bukan. Kalau membela Islam itu masih jauh dari mereka. Nah, kemudian ketika mereka seperti itu, apakah termasuk syahid fisabilillah? Ya, kalau mereka korban saja, tidak punya niat untuk berperang jihad fisabilillah, maka tentu tidak syahid fisabilillah. Cuma syahid biasa. Karena syahid itu kan ada dua ya, ada syahid fisabilillah, ada syahid biasa, yaitu mereka mendapatkan pahala dengan kematiannya. Itu saja. Bukan jihad fisabilillah yang dijamin surga, bukan. Dan antum tahu nggak, kondisi rakyat Palestina itu sendiri jauh dari Islam? Tahu? Ada mereka itu yang sudah dewasa ditanya surat Al-Ikhlas saja nggak tahu mereka. Surat Al-Ikhlas saja nggak tahu mereka lagi. Kalau kita anak-anak kecil kita masih tahu surat Al-Ikhlas. Nah, kenapa ya? Karena mereka tidak belajar Islam lagi. Mereka sudah dipengaruhi oleh orang-orang Barat ini. Makanya Palestina itu mereka umumnya pandai bahasa Inggris. Dan banyak yang sudah nggak tahu bahasa Arab. Betul-betul sudah liberal betul Palestina. Kebetulan Syekh yang saya katakan tadi, Syekh Ali Hasan Al-Arabi Al-Azhari rahimahullah, itu orang Palestina. Guru saya itu orang Palestina. Dan dia menceritakan sejarah Palestina itu kepada kami semua dalam dakwah. Itu juga Syekh Salim bin Id Al-Hilali, juga orang Palestina, yang hijrah ke Yordan dan belajar dengan ahli hadis Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah itu dia. Makanya banyak ulama salaf menganggap itu bukan jihad fisabilillah. Cobalah cerita akhir-akhir ini. Kita solidaritas terhadap Muslim Palestina itu harus, itu kewajiban seorang Muslim. Silahkan bantu sekuat kemampuan untuk berdoa, untuk harta benda, silahkan. Tetapi untuk mendukung Hamas, apalagi Hizbullah, tunggu dulu. Kita periksa dulu siapa Hamas, siapa Hizbullah. Karena dalam kenyataannya mereka banyak yang berakidah Syiah. Akidah Syiah sama dengan Iran, sama aja dengan Yahudi. Oleh karena itu, Iran dengan Yahudi itu cuma kertas-kertaan aja. Awas kamu nanti saya kirim ini. Tidak ada cerita, main-main aja. Itu kenyataannya. Hizbullah juga begitu. Pemimpin Hamas juga begitu.
Ya, justru ada sebagian ustaz kita menganggap serangan Hamas yang terbaru itu bagaimana supaya orang Yahudi itu lebih menyerang balik, lebih banyak membunuh rakyat Palestina. Itu tujuannya. Mereka pura-pura nyerang aja, kok tiba-tiba ada langsung 1000 perlu kendali kan gitu. Kan aneh kan? Tiba-tiba aja ada apa? Tidak ada permusyawaratan dengan kaum muslimin yang lain, tidak ada. Dan mereka pun tidak mengajak kaum muslimin yang lain untuk menyerang Israel, apa Yahudi itu, kecuali setelah terjadi. Nah, setelah terjadi baru mereka ribut, minta bantu kan gitu. Allah alam itu semua politik, saya yakin itu politik yang kita nggak bisa menentukannya dengan jelas. Karena dari dulu saya melihat pemimpin Palestina, mulai dari Yasir Arafat, tidak ada yang amanah satupun, tidak ada yang bisa dipercaya. Makanya akhirnya rakyat Palestina jadi korban sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang saya ketahui tentang Palestina. Ya, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Ya, semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk memahami Islam dengan baik. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, sehingga kita betul-betul dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.